berbuat baik yang seperti apa sih seorang anak kepada orang tua, terutama kepada ibu? Apakah dengan berikan materi atau yang lainnya? Silakan. Iya, secara prinsip berbuat baik itu dari ucapan, dari pikiran kepada orang tua kita, kemudian dari perbuatan itu jelas wajib. Kemudian berbuat baik dengan materi wajib boleh kalau memang punya silahkan. Kemudian kalau memang bagi kita yang sudah punya ibu yang uzur mau ditaruh di rumah kita silahkan tidak apa-apa. Ibu Siwi, jika di dalam tubuh ibu banyak sekali amalan mantra-mantra yang tidak sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran maupun sunnah Rasulullah, maukah Ibu Siwi mulai hari ini seluruh mantra dan ilmu-ilmu dari dukun atau orang pintar yang ibu dulu pernah datangi untuk keluar dan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, ibu mau ikhlas? Mau. Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Iya ibu, nanti dalam berdoa ibu ikut ngaminin, mudah-mudahan Allah mengizinkan ilmu-ilmu yang tidak manfaat, tidak berguna dan menjadikan mudarat tersebut keluar dari tubuh ibu ya, amin. Jangan sering ngomel, jengkel amin. sama suami sama anak ya bu. Insya Allah, insya Allah ya, amin. Mudah-mudahan manfaat, amin. Iya. Baik Ibu. Ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kembali ke tema kita tentang ibu. Kalau ada anak yang tidak hormat kepada ibunya, sakitnya apa itu Ustadz? Iya, kalau ada anak yang tidak hormat pada ibunya, kalau dia seorang wanita, biasanya ini paling tidak, kalau dia tidak hormat, paling tidak sel telurnya kurang mateng, nggak mateng besoknya. Jadi Ibu Zainab ya? Hah? Ibu Zainab? Nggak ikut, beliau udah punya putra. Oh, udah punya. Iya, udah punya, jadi beliau insya Allah hormat. Kalau kista itu? Kalau kista insya Allah itu biasanya disebabkan kejengkelan, jadi jengkel atau marah yang kesimpan. Yang marahnya tidak terlalu besar, tapi hanya kesimpan aja terus menerus, bisa kepada ayah, bisa kepada ibu, tapi biasanya kista itu biasanya daerahnya rata-rata kalau nggak deket rahim saluran sel telur. Nah kalau kista ini ada di saluran sel telur, biasanya ini kalau beliau punya suami ya sering jengkel sama suami. Kalau anak laki-laki? Kalau anak laki-laki biasanya yang terkena itu kalau tidak hormat sama ibu itu maaf-maaf biasanya maaf ini spermanya itu kurang aktif. Kurang panas. Kurang panas sih. Kurang aktif atau kurang bisa aja itu nanti varikokel, jadi ada pembengkakan di daerah pabrik spermanya itu bisa. Iya, baik Ustadz. Pemirsa pecinta Bengkel Hati, kita sudah ada di segmen akhir yang pastinya merasa belum cukup ilmu yang kita dapatkan hari ini, karena pasti kita tidak akan pernah puas dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi satu potensi di mana kita akan terus menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, singkat kesimpulannya Ustadz. Artinya berbuat baik yang seperti apa sih seorang anak kepada orang tua, terutama kepada ibu? Apakah dengan berikan materi atau yang lainnya? Silakan. Iya, secara prinsip berbuat baik itu dari ucapan, dari pikiran kepada orang tua kita, kemudian dari perbuatan itu jelas wajib. Kemudian berbuat baik dengan materi wajib boleh kalau memang punya silahkan. Kemudian kalau memang bagi kita yang sudah punya ibu yang uzur mau ditaruh di rumah kita silahkan tidak apa-apa, itu termasuk berbuat baik. Karena kemudian dan jangan lupa kalau kita sudah menaruh orang tua kita khususnya ibu kita pada rumah kita, jangan lupa kita jangan terlalu sombong bahwa itu adalah amal soleh kita yang tinggi. Jangan kita takabur seperti itu, tetapi perlu kita pikirkan adalah pada waktu orang tua kita itu ada di rumah kita, apakah kita bisa tetap hormat kepada orang tua atau orang tua melakukan kesalahan kecil, kesalahan yang sebenarnya tidak seberapa tetapi kita emosi amarah pada orang tua sama. Itu juga kita harus menjaga
Jadi pada waktu kita itu menemukan orang tua, kemudian kita bawa menemukan, maaf. Kalau kita itu benar-benar sudah menarik orang tua ke rumah kita, kemudian tinggal pada rumah kita harus belajar untuk menghormati sampai beliau dipanggil oleh Allah. Walaupun orang tua kita khususnya ibu kita setelah dipanggil oleh Allah, ya kita wajib mendoakan. Karena bagaimanapun juga orang tua kita adalah hamba Allah yang masih mempunyai kesalahan, masih mempunyai dosa, dan kita wajib mendoakan agar dosa-dosanya diampuni. Dan mudah-mudahan sepeninggal kita sebagai seorang anak, tugas kita sudah selesai untuk mengabdi pada orang tua, walaupun orang tua sudah tiada. Baik. Insya Allah seperti itu dengan mendoakan beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita berdoa. Kita khususkan untuk ibu kita, baik yang masih hidup ataupun mungkin ada di antara kita yang ibunya sudah meninggal. Mudah-mudahan hari ini Allah mengijabah doa-doa kita yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Danu. Silakan Ustadz. Terima kasih Dai Albar. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah Ta'ala, belajar khusyuk. Mudah-mudahan dengan kekhusyukan dalam berdoa ini menjadikan doa kita dijabah oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada hamba-Mu yang lain dan makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami, dari lisan dan perbuatan zalim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah, yang seharusnya kami menghormati ibu dan ayah kami, di mana ibu kami hamil 9 bulan 10 hari menggendong kami dan melahirkan kami dengan taruhan nyawanya ya Allah. Dan seharusnya kami menghormati ibu kami ya Allah. Dan beliau menyusui kami dan mendidik kami sehingga kami mengenal-Mu ya Allah. Seharusnya dan wajib kami menghormati beliau ya Allah. Ya Allah, jika kami banyak sekali kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepada ibu kami, dan juga pada ayah kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa besar kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami jika kami sering melanggar apa yang Engkau perintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah, sehingga kami tidak mampu menghitung nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa sehingga Engkau berikan kami peringatan dengan sakit kami dan juga musibah pada kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami ya Allah, dan mencabut peringatan serta musibah yang ada pada diri kami. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah, ampuni dosa kami ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam, agar kami sekeluarga lebih sujud padamu ya Allah. Amin. Ya Allah,
Jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkanlah kami dari kejengkelan dan kemarahan, iri, dengki, dan kesombongan yang senantiasa ada dalam hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah, amin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah. Agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah, amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan duniawi kami dan akhirat kami ya Allah. Amin. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita di pagi ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau ingin tahu titik-titiknya tetap panteng Bengkel Hati besok di jam yang sama. Saya Dai Albar, Ustadz Danu dan kru Bengkel Hati mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bagi Anda yang belum punya kesempatan bertanya, insyaallah besok kita masih ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فوقاهم الله شر